kan gue mau demo cara lu untuk kalau mau nyumbang. Heeh, Kalau mau silakan kalau silakan. lu punya GoPay atau OVO gitu nggak? GoPay ada, OVO ada, cuman gue nggak tahu kalau misal dari sini itu bisa apa enggak ya. Enggak gini, gue kasih tahu makanya caranya nih. Tadi juga banyak yang nanya soalnya. Ini gue Oke, ganti ganti screen dulu ya. oke. Nah, jadi kan kalau lu masuk ke link bio gue itu kan keluarnya bakalan di Light Up Indonesia ini. Nah, Heeh. ini, ya kan? Ini Mm-mm. kan, kalau lu klik di link di bio gue, terus lu klik donasi sekarang nih. Ya, lihat deh. Mm-mm. Tuh. Nah, terus sama dia tuh akan keluar nih QR code-nya. Nah, lu tinggal scan gini doang, thread. Terus I see. saldo lu tinggal kayak lu lagi belanja itu lu kurangin, masukin password, and then dia akan ngurangin. Kayak kita I- lagi belanja di Kalau merchant belanja aja. aja ya. Uh-uh. Hahaha. Atau kalau misalnya nih si Lia tuh tadi ribet banget ya, dia bilang katanya mau transfer pakai Western Union. Gue bilang Dia di New buset. Zealand ya, dia di New Zealand ya, iya ya. Iya, dia mau nyumbang 1 juta, terus dia mau transfer ke Western Union. Gue bilang, Li, lu nggak punya BCA? Nggak punya GoPay, nggak punya OVO. Buset, lu kalau ke Jakarta lu pakai apaan? Gue bilang Gue juga kayak gitu. Lia loh sebenarnya. Gue itu di Indonesia cuman ada satu bank yang juga nggak aktif kalau gue bilang ya. Lu udah nggak pernah di Ja- Jakarta ya? eh, Pernah, gue kan setiap bulan kan pasti pulang kan ya. Maksudnya gue doing flight gitu. Kalau misal gue Hah? doing flight itu, gue biasanya pakai OVO atau pakai GoPay. Ya cuman ngisinya sedikit-sedikit gitu loh, nggak pernah banyak. Buat misalnya bayar Gojek, Gokar dan segala macam gitu. Jadi Itu lo everything itu ngisinya gue gimana? Itu lo ngisinya di gimana? Indomaret, di minimart minimart Oh, oke, gitu. Kalau oke, nggak oke, oke. nah, kemudinya gitu. Jadi Soalnya juga kalau sama kalau lu kayak punya rekening, lu tinggal transfer ke virtual hmm, account gitu langsung nambah. oh, eh, kalau Lia nonton nih, kalau misalnya lihat di sini, kita sama Li. Ya Lu habis rekeningnya bank internasional dong kalau gitu. gue di sini, iya gue Maksudnya HSBC kalau misalnya di Dubai. Cuman ya udah satu aja yeah, kalau di dulu. Indonesia, cuman pakai Mandiri. Itu pun nggak pernah gue isi penuh ya. Jadi ya sedikit-sedikit aja kalau misalnya gue lagi balik, lagi cuti, gue masukin Ah, berapa lah gitu lah. Yang enough for that period of time gitu loh. Jadi buat ya. gue ya satu agak parno juga dengan adanya hacking-hacking dan segala macem. Iya, Nomor iya, dua iya. nggak tahu ya, gue nggak pernah, emang nggak pernah bawa duit banyak gitu loh, seperlunya aja. Iya, iya. Karena misalnya di Indonesia gue bawa dirham, ininya Dubai, Iya, UAE. iya. Heeh. Kalau nggak ya US, kalau nggak euro. Jadi kalau misalnya perlu, kalau di Bali kan banyak banget ya apa namanya money changer. Kalau Iya, misalnya iya, gue iya. perlu lah tinggal mencolok aja ke satu money changer, nukerin Iya. berapa gitu yang cukup buat 2 hari atau 3 hari ke depan, udah gitu aja. Jadi buat gue ATM di Indonesia agak-agak jarang gue pakai, bahkan hampir tidak pernah Tapi gitu. lu tapi tapi lu bener pakai itu bank itu karena dia itu yang paling besar di seluruh dunia, cabangnya tuh ada di mana-mana dan paling besar Ya, gitu. emang ATM-nya banyak kesebar ya sih. Lo kan udah kemana-mana nih. Jadi Juan ini Uh, kerja di salah satu perusahaan angkutan. Tapi gue tuh dulu terakhir kali ketemu lo soalnya waktu pas gue tuh inget banget that moment ketika di Singapura di satu hotel berbintang 5 itu kita ketemu. Lo masih inget gak sih Ju? It's so weird, tau itu gak sih lo? zaman gue masih kerja Iya, di sana kan. iya, iya, iya. Iya ya. So, iya. Dan I remember exactly ketika itu gue shock, gue kaget, ini Juan Apnon bukannya gitu. Kayak iya, oh iya, oke, oke. Tapi terus gak lama, lu tiba-tiba udah kayak fly, ya ketahuan deh tuh. Kemana-mana gitu. Nah, Ya nggak terlalu lama juga di sana, cuman berapa ya, 3 tahunan gitu deh. Terus ya. pindah pindah tempat. Dapat rezeki lain Iya, dan gitu. dan gue tuh always wondering dengan kehidupan yang mobile gitu. Jadi kayak ibaratnya lu bisa dibilang nomaden gitu kan.
bisa dibilang seperti gitu, pindah-pindah tempat. Tapi enggak lah, gue baru 2 kali. Tapi kan lu juga kalau misalnya kayak lagi kayak stay in one place, lu juga nggak akan lama kan? Maksud gue tuh kayak film itu loh, lu pernah nonton Up in the Air nggak, George Clooney? Oh yes, ya. Iya kan, Bener. You know what I mean? Well, you have to love the job ya, and you have to love doing all these things. Kalau enggak, it's gonna be a burden. Capek juga ya? Juga, because you live out of your suitcase istilahnya kan, gitu loh. So if you're not really into that kind of lifestyle, you're not gonna stay long for that gitu loh. Jadi lo harus selalu excited gitu loh. Lo harus selalu energetic untuk doing all this gitu loh. Tidak dipungkiri, sometimes capek juga ya, capek. Gitu. Umur ya. Oh, faktor U. Udah nggak ABG lagi soalnya, nggak kayak dulu ya. Wah, dulu mah habis dugem bisa langsung cabut, sekarang boro-boro. Iya. And then lu nggak tidur, besokannya kerja lagi kan? Wah, pernah deh. Balik gitu jam 3 habis dugem, jam 6 udah bangun lagi, cabut lagi. Wah, bisa sekarang udah nggak mungkin kayaknya. Heart attack. Yoi man, heart attack. Yeah, you have to like the lifestyle gitu loh. Some people mungkin nggak suka, pengen tahu aja gitu loh. Kayak apa sih kerjanya? Ada beberapa yang kayak gitu. They just want to use a short period of time just to see the lifestyle, just to see the world gitu loh. But it's not in their blood to do this job gitu loh. Nah, untuk bisa bertahan itu, you have to have the passion gitu. Terus gue pengen tanya mengenai living in Dubai. Kemarin kan kita agak ngomonginnya ada serius nih. Gue sekarang agak mau ngomongin yang fun gitu loh. Kan kalau gue lihat tuh kemarin dari IG story lo tuh kan seru tuh. Lo kayak ini gue lagi mau ke beli makanan, terus gue lagi ngelewatin pantainya ditutup, and then lo masuk ke restoran Indonesia. Berarti di sana juga nggak susah ya nyari makanan Indonesia ya? Dan oh enggak banget. Kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 atau 4. Kita ngomongnya apa ya? Restoran iya, warung juga. Ada restoran, ada yang warung. Jadi ada 3 ya. Jual makanan Indonesia, nasi bakar dan segala macam yang kayak gue ceritain di IG story gue itu kan. So it's very easy actually. Cuman mungkin untuk beberapa orang untuk kesananya agak susah karena kan di sini kalau nggak pakai taksi, Uber, kalau nggak metro. So, lo ada nggak satu tempat yang bisa membuat lo kan udah travel kemana-mana nih, yang bisa membuat lo tuh kayak, lo pokoknya kalau misalnya lo udah stres, lo udah sumpek, lo perlu kesana deh. You need to regain your positive energy back. Lo mesti kesana dan it's your favorite place gitu. Nah, jangan bilang Bali ya, karena kayak udah nggak ada Bali deh. Gue baru mau ngomong, pasti nggak boleh ngomong Bali ya. Nggak boleh, karena itu udah pasti, udahlah itu biarin lah, udahlah. Oke. Di luar itu. Surprisingly, ya karena Bali rumah ya. Surprisingly, gue kalau untuk recharge dan segala macam itu, I feel energized. Kalau lagi bete dan segala macam, kalau gue balik ke Jakarta, orang pasti mikir kan, Jakarta. What? See, that's the thing ya. Gue kalau ngomong gitu, orang pasti gini, lu gila ya gitu. No, because apa ya, kan I was born and raised in Jakarta, ya kan. So it's always have something, a special place in my heart gitu loh, Jakarta ini. You can take me out of Jakarta, but you cannot take Jakarta out of me. Ini kayaknya gubernurnya pasti bangga banget sih gubernur. Because yeah, in Jakarta gitu, I feel I don't know. I just love the energy, the color, the smell, the people. You know, it's really different gitu loh. I just like dengan segala macam kebaikan dan keburukan dan ke segala macaman itu dari Jakarta. And I feel energy. Setiap kali gue balik ke Jakarta itu, I feel like wow, kayak I get my mojo back gitu loh.
Iya, gue baru mau ngomong itu. Gue baru mau ngomong Mojo itu. Kita angkatannya sama ya, masih ngomong Mojo. Angkatannya sama, kelihatan lah kita ya, angkatan jadul gitu ya. So beneran loh, there's always something new to see, there's always something new to explore. My friends are there gitu loh. I mean, my good friends are there in Jakarta. So, and sometimes that is all you need ya kan, to be surrounded with your friends, to talk to your friends gitu loh. By the way, gue tuh sebenarnya ya nggak pernah never fail ya, every year itu untuk bukber bersama dengan sahabat-sahabat gue di Jakarta. Only this year itu ya, gue ada satu grup lah, di mana we are really good friends gitu, 8 of us, di mana kita selalu setiap tahun pasti kita ada bukber setiap tahun, never fail, untuk at least sekali atau 2 kali gitu untuk bukber, karena itu udah kayak ritual buat kita. Gitu. Seru ya, pun sama itu tidak berpuasa, cuman kita make it a point gitu, harus ada alasan untuk ketemu, yaitu bukber. Oh, that's good. Ya, jelas berarti itu temenannya real banget sih kalau menurut gue kalau kayak gitu. Iya, kita udah temenan dari SMP. Gue bahkan dari SD. Jadi kita ada grup, WA grup juga, we are very close. Buat gue Bandung sih sebenarnya. New York oke lah, tapi gue sebenarnya kayak kalau misalnya yang deket di hati gue sebenarnya Bandung kalau gue ya. Bandung is a nice place as well. I was just there, I think about 3 months ago. Wah, menyenangkan sekali. Yeah, dan soalnya udaranya rada-rada masih ada dingin-dinginnya gitu. Yeah, kalau di Jakarta tuh masalahnya panas gitu loh di Jakarta tuh. Ya, part and puzzle of Jakarta. Things that you have to take it as a package, ya kan? Yeah, Jakarta ada ya gitulah. Selalu ada terang untuk kita kalahkan gelap. Sebenarnya itu kalau dikaitin ke this too shall pass-nya lo tuh juga nyambung tuh ya. Kan jadi kalau gue bilang kita harus saling ngebantu, dan satu hal yang gue rasa kayaknya orang-orang di Indonesia terutama ya, kalau gue lihat jadi kebuka matanya bahwa hey, you need to share whatever that you have gitu. It's not, bukan kepunyaan lo semuanya, lo hidup di dunia ini lo untuk berbagi juga. We really learn a lot of things during this difficult period ya, and I can see that ya dari cerita-cerita teman-teman gue, and I'm very proud of them gitu loh. So there's always there's always a bright things in difficult times. Jadi gue ngeliat, gue juga kebuka ya pikirannya sekarang ya. Iya. Banyak sekali orang-orang baik yang kita tidak lihat selama ini, dan mereka kegelapan ini gitu loh. So I'm very happy. We learn a lot of things during this difficult period, and I think we are a new person now. I mean, most of us here, we learned something. Yeah. Saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk hidup, untuk membayar biaya listrik mereka. Sekarang ini ada sekitar 27 juta penduduk yang tidak terjangkau subsidi pemerintah untuk subsidi biaya listrik. Dan itu kalau bisa kita bantu mereka dengan cara ikutan program Light Up, yang intinya adalah kita menyumbang Rp100.000 untuk mereka lewat GoPay, OVO, Dana. Link aja atau ke www.lightup.id. Sekali lagi www.lightup.id. Caranya dengan men-scan QR code seperti yang ada tertera di layar ini ya. Dan program ini adalah hasil kerjasama YCAP dengan PLN. Dan pada kesempatan ini guys, saya juga mau ngajak nih semua teman-teman saya yang ada di berbagai belahan dunia di luar Indonesia untuk ikutan yuk. Join ke kita untuk nyumbang Rp100.000 seperti yang caranya seperti yang tadi saya kasih tahu, dan ikut bantu meringankan beban mereka yang sedang kekurangan. Dan ingat guys, apapun yang sedang kita lewatin saat ini, baik itu kehilangan orang yang kita cintain, kehilangan pekerjaan, ataupun sedang menderita suatu penyakit, just remember, selalu ada titik terang saat kita ingin kalahkan gelap.